Duh, saldo aku tinggal 2 digit lagi. Loh, bukannya kemarin kamu habis ditransfer ya? Iya, tapi bulan ini tuh tiba-tiba banyak banget belanjaan. Terus aku tuh niatnya cuma beli sabun doang. Cuman waktu datang ke sana tuh promonya banyak banget loh. Terus kamu impulsif Iya, beli ikutan promo. iya. Itu namanya khilaf tuh, belanja pakai feeling bukan pakai planning. Tapi ya kalau dipikir-pikir kita tuh emang butuh nggak sih tools buat membantu kita meminimalisir over budget saat belanja? Iya sih, kayaknya orang macam aku tuh butuh deh tools biar setiap belanja itu gak over budget. Tapi kayaknya aku pernah deh nemuin web gitu. Apa ya namanya? Oh iya, aku belum pernah denger sih web buat bisa belanja biar gak over budget. Scan cuan deh kalau nggak salah, Oh, scan iya? cuan. Coba deh lihat. Tapi kalian pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tahap pertama dalam design thinking, yaitu empathize. Nah, dalam tahap empathize ini, kami melakukan observasi dan wawancara untuk memahami lebih dalam pola perilaku konsumen. Nah, hasilnya kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah para konsumen ini kesulitan mengontrol pengeluaran. Lalu yang kedua, kebanyakan konsumen belum menggunakan alat digital saat berbelanja. Lalu yang ketiga, banyak konsumen yang kebingungan saat mengambil keputusan sehingga cenderung lebih konsumtif saat sedang berbelanja. Dari hasil pengamatan ini, kami menyadari bahwa perlu adanya solusi untuk membantu konsumen belanja agar lebih terencana dan efisien. Dari tahap empathize, kami masuk ke tahap define, yaitu merumuskan akar masalah. Masalah utamanya adalah mahasiswa dan konsumen umum seringkali kesulitan untuk mengatur anggaran belanja mereka tanpa alat bantu yang praktis, sehingga mereka harus membandingkan secara manual dan tidak efisien. Maka kami dapat menyimpulkan butuhnya sebuah digital platform yang bisa membantu pengguna tetap dalam anggarannya, merekomendasikan produk sesuai dengan kebutuhan, dan menyederhanakan proses belanja dengan target mahasiswa, pelajar, keluarga, pekerja sibuk, dan siapapun yang ingin berhemat ketika berbelanja. Pada bagian ideation atau penciptaan produk, kelompok kami mengusung sebuah ide yang bernama Scan Cuan, yaitu aplikasi berbasis web untuk mengatur pengeluaran saat berbelanja. Dari aplikasi Scan Cuan ini terdapat 4 fitur utama dari Scan Cuan. Yang pertama itu adalah pengaturan anggaran. Dari pengaturan anggaran ini, para pengguna dapat menginput batas anggaran yang digunakan oleh pengguna agar tidak over budget. Lalu yang kedua ada kebutuhan barang. Dari kebutuhan barang ini, para pengguna dapat menentukan kebutuhan barang apa saja yang akan dibelanjakan oleh para pengguna. Lalu yang ketiga ada rekomendasi produk. Rekomendasi produk ini adalah salah satu fitur yang menjadi bagian Scan Cuan untuk menampilkan berbagai macam produk pilihan dari Scan Cuan agar para pengguna tidak over budget saat berbelanja. Lalu yang terakhir ada efisiensi waktu. Dari efisiensi waktu ini, para pengguna dapat dengan mudah dan cepat untuk membeli barang tanpa harus dengan manual mencari barang ke sana ke sini, menghabiskan waktu yang banyak dan bisa berbelanja lebih cepat. Dengan begitu, Scan Cuan hadir untuk membantu para pengguna dalam proses belanja berbelanja. Untuk prioritas solusi, kelompok kami menggunakan Affinity diagram dan juga dot plotting sticker. Dari hasil tersebut terdapat 5 masalah utama yang dihasilkan dari Scan Cuan. Yang pertama yaitu adalah perilaku konsumtif. Lalu yang kedua ada kurangnya pengendalian finansial. Yang ketiga, ketidakefisienan dalam proses berbelanja. Lalu yang keempat, kurangnya informasi dan perbandingan produk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah tidak adanya tools atau alat untuk membantu pengontrolan dalam pengeluaran anggaran dalam berbelanja. Dari 5 masalah utama tersebut, terdapat 2 poin teratas yang kami dapatkan, yaitu perilaku konsumtif dan juga kurangnya informasi dan perbandingan produk. Dari 2 poin utama teratas tersebut, ini menjadi fondasi utama yang kami jadikan sebagai alasan kami membangun Scan Cuan sesuai dengan kejadian nyata yang terjadi di dunia nyata oleh para penggunanya. Dengan begitu, Scan Cuan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam penggunaan para penggunanya. Kalian kepo gak? Gimana sih cara penggunaan web Scan Cuan ini? Yang pertama, kamu dapat mengakses link web Scan Cuan. Nanti aku spill linknya di sini ya. Nah, setelah kamu sudah berada di tampilan web Scan Cuan, kamu dapat masukkan nominal anggaran sesuai budget yang kamu miliki sambil memilih kategori barang dan akan direkomendasikan oleh web kami. Yang ketiga, akan muncul beberapa produk rekomendasi sesuai kategori dengan banyak pilihan. Nah, di sini kamu bebas nih memilih barang apa saja yang akan kamu pilih. Yang keempat, kamu dapat mengklik selesai untuk melihat hasil pembelanjaan itu over budget atau tidak. Yang terakhir, maka akan muncul page untuk mengetahui hasil akhir dari pembelanjaan kamu. Nanti hasil yang over budget akan seperti ini, dan yang tidak over budget akan seperti ini.
Mudah bukan? Cobain yuk. Sini, aku spillingnya lagi ya. Melalui 5 tahapan design thinking, kami berhasil menciptakan solusi yang konkret, aplikatif, dan relevan. Tahapan pertama yaitu empathize. Kami menggali kebutuhan dan rasa frustasi dari para pengguna lewat observasi, wawancara, dan analisis dari kebiasaan. Tahapan selanjutnya adalah define, yaitu memformulasikan akar masalah. Yang kami dapatkan adalah ketidakmampuan dalam mengatur keuangan saat berbelanja. Kemudian yang ketiga adalah ideation, di mana mencetuskan solusi kreatif dan relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah tahapan prototype, yaitu kami mewujudkan ide menjadi produk digital yang bisa diakses dan diuji oleh para pengguna. Yang terakhir adalah affinity diagram dan dot voting, di mana kami menyusun prioritas solusi berdasarkan persepsi dan nilai penting bagi para pengguna. Scan Cuan bukan hanya membantu belanja lebih hemat, tapi juga mendorong kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Proyek ini mengajarkan kami bahwa solusi bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga soal empati terhadap kebutuhan nyata manusia. Kami berharap Scan Cuan dapat menjadi awal perubahan dalam perilaku belanja masyarakat ke arah yang lebih bijak dan terencana. Nice. Ya, lebih efisien, bermanfaat, mengelola budget. Mungkin karena aku anak kosan, jadi kita tuh biasanya tuh ada budgeting per bulan itu kan. Nah, nanti dari awal ketika kita dapat uang bulanan, kita bisa budget nih. Kira-kira dengan dapat 200.000, 2 minggu kita dapat ya. Itu membantu sih. Iya, yang digital kan lebih efisien. Baiknya kita jadi bisa manage atau maintain barang belanjaan kita. Yang budget itu sih ya, keuangan stabil. Dan sih efektif ya. Intinya keuangan sehari-hari juga sih, kalau per minggu atau per bulan kan bisa minimalisir. Intinya sih seperti itu kalau pakai aplikasi. Gaya-gaya. Kayak di pantai, foto komik. Nunjuk Ki. Nunjuk. Taruh dong, mau taruh. Boleh, taruh lagi. Oh, mau ikutan mencet dong, beli tiktok. Mencet Ki. Boleh nih aku nih. 4.000 berarti. Ayo jalan Sri.